Jokowi setuju gaji karyawan swasta, PNS, TNI, Polri akan dipotong 2,5% mulai Januari 2021. Dikutip dari tribuncirebon.com, edisi hari Minggu 25 Oktober 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Mulai Januari 2021, gaji PNS, TNI, dan Polri akan dipotong sebesar 2,5%. Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi pun telah menyetujui pemotongan tersebut. Tak hanya itu, setelah PNS, TNI, dan Polri, karyawan swasta juga akan mengalami hal yang sama. Pemotongan gaji terhadap PNS, TNI, Polri, dan karyawan swasta ini rupanya digunakan untuk iuran tapera. Jika pemerintah terhadap kebijakan pemotongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera ini dianggap seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski menimbulkan pro dan kontra, nyatanya pemerintah tetap memberlakukan pemotongan gaji sebesar 2,5% untuk tapera mulai Januari 2021. Berikut adalah penjelasan iuran tapera yang mengharuskan gaji PNS dan karyawan swasta dipotong 2,5% per bulan. Melansir dari kompas.com, Presiden Jokowi telah menekan peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat pada 20 Mei 2020 lalu. Di dalam belai tersebut dijelaskan, mulai tahun 2021, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Untuk tahap berikutnya, badan tersebut juga bakal memungut iuran kepada anggota TNI atau Polri serta pegawai swasta dan pekerja mandiri. Besaran iuran yang dibayarkan yaitu 2,5% dari gaji per bulan, sementara 0,5% iuran itu akan dibebankan kepada pemberi kerja. Lalu, akan digunakan untuk apa uang hasil iuran tersebut? Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatot Subadyo menjelaskan, BP Tapera bakal memanfaatkan dana iuran ke dalam 3 hal, yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan. Untuk pemupukan, BP Tapera bakal menginvestasikan dana iuran tersebut ke beberapa instrumen dengan skema kontrak investasi kolektif atau KIK. Jalin kerjasama. Dalam mengelola kontrak investasi tersebut, BP Tapera bakal bekerja sama dengan bank kustodian sebagai mitra dan akan menunjuk manajemen investasi atau MI. Untuk kesiapan infrastruktur investasi, pihak BP Tapera telah melakukan komunikasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Adapun saat ini, BP Tapera telah menggandeng PT BRI Persero Tbk untuk menjadi bank kustodian. Selain itu, badan yang baru saja dibentuk tersebut juga telah menunjuk 5 manajemen investasi, meski masih enggan mengungkapkan nama dari masing-masing manajemen investasi. Proses pengelolaan investasi mengacu pada pengelolaan yang mengedepankan risk dan return management. Kami akan mengoptimumkan pengelolaan dan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi, jelas Gatot. Untuk instrumen pasar modal, Gatot mengatakan BP Tapera bakal melakukan investasi di saham-saham blue chip. Selain itu, pihaknya juga akan mengakomodir pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah.
Di undang-undang, instrumen apa saja yang kita boleh investasi? Deposito, surat berharga negara, dan perumahan. Alokasikan dana dalam investasi. Kami diawasi OJK dan harus presentasi ke OJK, ujar dia. Saham pun juga diatur. Harapannya, dengan aturan yang jelas dan transparan lebih baik, seperti kita menabung di perbankan, jelas Gatot. Staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan Kemenkeu Kunta Wibawa Dasanugraha menjelaskan, saat ini BP Tapera memiliki saldo awal sebesar 2,5 triliun rupiah. Dana ini telah disuntikkan pemerintah melalui penyertaan modal negara atau PMN 2019. Saat ini, pemerintah telah memberikan modal awal pada BP Tapera sebesar 2,5 triliun rupiah lewat PMN, tambahnya. Sebagai informasi, pemerintah lewat BP Tapera akan memungut iuran dari total gaji para pekerja di Indonesia yang berasal dari ASN, TNI, dan Polri, BUMN, BUMD, serta karyawan swasta. Pada tahap awal yang berlaku pada Januari 2021, pemungutan hanya berlaku untuk ASN. Kemudian, Tapera diharapkan telah menjangkau 6,7 juta peserta dari ASN, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Sementara karyawan swasta atau formal diberi waktu selambat-lambatnya 7 tahun sejak Badan Pengelola atau BP Tapera beroperasi. Dana bisa diambil setelah pensiun. Dilansir dari gridhot.id, sebelum menjadi BP Tapera, pebertarum PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan sebesar 12 triliun rupiah. Saat masih bernama Pepertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan, sehingga uang di Pepertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka. Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun, yakni usia 58 tahun. Nantinya, setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya. Dikutip dari Antara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui pengelolaan dana pembiayaan perumahan atau PPDPP menyebut aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang atau SIKUMBANG dan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan atau SIKASEP dapat menjadi big data bagi Tapera. Menurut Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arif Sabarudin, pihaknya berharap juga pengembang-pengembang mendapatkan bantuan PSU yang perumahannya terdaftar dalam aplikasi SIKUMBANG dan SIKASEP. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah banyak berbicara dengan teman-teman Ditjen Perumahan agar semua pembangunan perumahan di Indonesia, termasuk rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya, semuanya didaftarkan ke dalam aplikasi SIKASEP agar nanti dapat terlihat petanya. Direktur Utama PPDPP itu juga menyampaikan bahwa sangat mudah untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Ditjen Perumahan Kementerian PUPR terkait pengintegrasian data-data perumahan ke dalam kedua aplikasi tersebut karena datanya tersedia dan aplikasi nanti sudah berbasis teknologi GPS. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info yang akan kami bagikan. Terima kasih.